Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alfian, mahasiswa semester 2 dari Prodi Sistem Informasi dari UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan berkaitan dengan tugas 1 dengan contoh kasus di mana pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Kemudian setiap mahasiswa dapat mengambil satu mata kuliah minimal, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Nah, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, instruksi dari tugas satu adalah dari kasus di atas atau dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan pada modul MSIM 4206 basis data. Baik, langsung saja dari contoh kasus yang diberikan, kita menuju ke aplikasi YED untuk coba membuat diagram ERD-nya. Dari contoh kasus yang diberikan, setidaknya ada 3 entity yang akan coba kita buat. Ya, entity-nya yang pertama ya, kita buat dulu, kemudian di sini ada entity yang kedua dan ada entity yang ketiga. Kita gunakan kotak entity yang biasa. Ya, entitasnya tadi ada mahasiswa ya dari soalnya. Kemudian juga ada mata kuliah dan ada dosen. Lah, baik. Dari 3 entitas ini kita tentukan atribut-atributnya ya. Ada yang atribut primary, ada juga atribut yang biasa. Nah, dan kita coba buat dulu atribut yang primarinya dan ada atribut yang biasa. Nah, oke. Oke. Di mahasiswa ada atribut yang kita lihat yaitu nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Baik. Nomor induk mahasiswa atau nomor induk mahasiswa kita jadikan sebagai primary dan nama mahasiswa. Jadikan primary yang ini kita geser sedikit biar terlihat. Oke. Kemudian di mata kuliah juga sama. Oke, kita rapihin dulu ya. Di mata kuliah juga sama. Ada 2 atributnya. Yang pertama mata kuliah ya, kode mata kuliahnya, kemudian ada nama mata kuliahnya kita buat di sini ya. Mata kuliah ya, anggap seperti itu. Kemudian di sini mata kuliah. Oke. Nama, nah, kayaknya nggak asik nih ya. Kode buka gitu ya, kode mata kuliah. Oke, yang di sini di dosen juga sama. Ya, kita buat 2 atribut. Ya, di sini ada nomor induk dosen dan juga nama dosen. Nah, oke, kalau sudah lengkap atributnya, baru kita tentukan ya, kita tentukan matriks relasi dari masing-masing entitas ya. Di sini kalau matriks relasi kita coba gambarkan sesuai dengan panduan di mana mahasiswa
itu meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi mahasiswa dan diajarkan oleh dosen. Nah, kemudian ada dosen juga mengajar mata kuliah. Nah, minimal satu dan bisa lebih dari satu kalau dosennya. Oke, dari diagram ini kita kembangkan lagi, kita lengkapi untuk menjelaskan himpunan entitas yang deskriptif, atribut deskriptif ya. Nah, oke, coba kita buat dulu. Dari sini ada satu lagi ya. Kita geser biar kelihatan. Nah, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Ini kita lihat. Kita tentukan relationship-nya dulu. Oke. Setidaknya ada dua jenis relasi yang kita buat di sini. Oke. Oke, nah mahasiswa itu bisa meregistrasi ya, dan juga diregistrasi dari tabel matriks relasinya. Apa yang diregistrasi dan meregistrasi tentu saja kita buat entitas tambahan yaitu adalah mata kuliah. Sini ya. Bisa si entitasnya adalah registrasi mata kuliah. Nah, di sini di registrasi mata kuliah akan muncul atribut baru. Ya, atribut baru ya yang masing-masing mengambil dari masing-masing entity primer atribut primary dari mahasiswa dan juga kode MK. Nah, ini dua-duanya adalah atribut untuk registrasi mata kuliah. Ya, oke, habis ini kita lanjut lagi dari dosen ke mata kuliah. Ini relasinya adalah dosen itu mengajar ya. Di sini kita ganti labelnya mengajar. Oke, nah kalau sudah dibentuk himpunan entitasnya seperti ini, baru kita tentukan relasi-relasi antar entitas dan juga atribut. Nah, mahasiswa ini ada relasi ke nomor induk. Oke, kemudian ini dari mahasiswa juga ke nama mahasiswa ya. Oke, biarkan dulu ini ya, kemudian ini mahasiswa meregistrasi. Nah, meregistrasi apa? Meregistrasi mata kuliah. Oke, ya seperti ini. Kemudian juga diregistrasi. Oke, nah, mata kuliah juga ada relasi. Nah, oke, ini relasi mata kuliah ya. Kemudian dosen juga ke nomor induk dosen ada relasi. Oke. Kemudian dosen mengajar. Mata kuliahnya diajar. Nah, terakhir ada dua dari registrasi ke nomor induk mahasiswa dan registrasi mata kuliah ke kode mahasiswa.
ini coba kita buat kosongan dulu ya bentuk relasinya. Baru nanti kita lihat jenis relasinya ya sesuai dengan masing-masing matriks relasi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini tadi sesuai contoh kasus mahasiswa itu bisa mengambil ya minimal satu mata kuliah. Jadi dia bisa meregistrasi minimal satu mata kuliah. Artinya berarti kita lihat di sini adalah satu ke ke beberapa mata kuliah ya. Kemudian registrasi MK-nya itu bisa satu ke banyak. Nah, berarti kalau satu ke banyak itu mata kuliahnya ini bisa banyak. Nah, lebih dari satu. Nah, ini berarti ini lebih dari satu. Ini juga sama ya. Mahasiswa ke ini bisa lebih dari satu. Oh, salah terbalik. Oke, nah dari mata kuliah ini diregistrasi berarti dari banyak ke satu. Nah, ini dia jadi satu aja ya. Oh, sorry, terbalik. Oke, balik juga nih. Nah, mata kuliah. Nah, kemudian untuk mata kuliah itu kan bisa diambil lebih dari satu ya. Nah, ini si dosen tuh minimal bisa ngajar lebih dari satu. Nah, berarti kita ambil yang lebih dari satu ya. Dari banyak ke satu. Satu ke satu. Nah, begitu kira-kira. Oke, nah kalau sudah kita lihat di sini bisa kita lihat relasinya. Oke, kita buang dulu gridnya biar kelihatan lebih jelas. Nah, dari sini sesuai dengan tadi contoh kasusnya di mana mahasiswa itu bisa meregistrasi ya, meregistrasi lebih dari satu ya, lebih dari satu minimal satu dapat satu semester. Jadi satu ke banyak, kemudian eh, ini diregistrasi ke mata kuliahnya ya dari banyak juga ke satu. Nah, untuk dosennya ini hanya bisa diajar oleh satu orang, tapi boleh lebih dari satu. Artinya dia satu ke satu ya. Dosen ke mata kuliah ini bisa mengajar lebih dari mata kuliahnya lebih dari satu, tapi hanya satu dosen saja. Nah, ini kalau sesuai panduan sepertinya kurang lengkap. Yang ini itu kita kita perbaiki. Oke, hanya satu saja, tapi bisa kebanyak. Nah, gitu ya. Oke, demikian hasil dari
pembuatan IRD untuk contoh kasus perguruan tinggi di mana mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dan dosen bisa mengajar lebih dari satu, tapi satu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah ya. Oke, setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen maksudnya gitu ya. Oke, tapi dosennya bisa lebih dari satu. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.